Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, hari ini diperdengarkan kepada kita sekalian bahwa Yesus masih melanjutkan karya dan pengajarannya. Ia menyembuhkan orang-orang sakit. Ada cerita yang menarik diperdengarkan kepada kita sekalian, di mana tindakan iman oleh orang-orang yang menggotong seorang lumpuh untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkannya dalam terang iman, bahwa para sahabat yang terkasih, ternyata iman yang dihayati dengan sungguh mendalam bukan hanya mendatangkan keselamatan untuk diri kita sendiri, melainkan juga keselamatan bagi orang lain. Dan dasar dari semuanya ini tentu ialah rasa kepedulian, juga rasa percaya yang mendalam. Bagaimana betapa orang-orang ini percaya bahwa Yesus sungguh mampu menyembuhkan seorang lumpuh ini. Mereka pun berjuang bagaimana caranya agar si lumpuh ini dapat datang kepada Tuhan Yesus. Apa yang mereka kerjakan? Mereka membawanya ke atas atap, kemudian menurunkannya agar ia dapat sampai kepada Tuhan Yesus. Betapa iman mereka sungguh menghantarkan si lumpuh ini pada kesembuhan, memperoleh keselamatan. Dan Yesus mengatakan, karena iman mereka, tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, adakah dalam peziarahan hidup ini kita juga memiliki iman yang begitu besar,
percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan, di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Adakah iman yang kita miliki juga telah menghasilkan buah, bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Panggilan hidup kita ialah panggilan untuk memberi kesaksian bahwa kita adalah orang-orang beriman, pengikut Kristus yang sejati. Tentu sudah seharusnya hidup kita sehari-hari juga menggambarkan bagaimana harusnya para pengikut Kristus ini menjalankan kehidupannya, memberikan kesaksian di tengah karya-karyanya. Semoga para sahabat yang terkasih, kita dimampukan untuk mewujudkannya dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.